karena saya berpikirnya pada saat itu ya, mungkin jiwa muda juga butuh pengalaman, butuh tantangan yang lebih. Saya kebetulan ada temen yang saya udah anggap saudara sendiri, itu sudah merantau di Jakarta pada saat itu. Dan sudah mencoba-coba untuk ekspor ikan hias. Nah, karena beliau tahu saya basicnya itu di perikanan, mungkin beliau ada sedikit keyakinan bahwa saya bisa membantu beliau pada saat itu. Dan saya memutuskan kayaknya ini memang jalannya ya. Jalannya saya harus pergi merantau. Saya pertama izin ke orang tua, ya bukan nggak ada penolakan, malah penolakan yang sangat besar yang harus saya lewati itu karena harus apalagi ya untuk dari orang tua perempuan itu mama saya itu sampai nangis, wah banjir air mata lah pada malam itu ya karena memang saya memutuskan untuk merantau. Memang saya sebelumnya belum pernah pergi jauh dan pergi lama dari orang tua. Dan pada saat itu saya harus ninggalin mereka gitu. Bagaimana bisnis ini bisa mempengaruhi kehidupan? Wah, ini sangat mempengaruhi sekali Om. Karena saya nggak kebayang juga Om, karena ternyata saya bisa makan dari ikan Om. Ini sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya, jauh sebelumnya saya bisa menggantungkan hidup saya dari ikan. Halo, nama saya Jody Pamungkas. Ya, saya sedang berbisnis dan sekarang ini lagi berbisnis. Saya eksportir ikan hias. Itu berada di Parung Bogor, yang mana banyak lika-liku lah yang dihadapi bersama teman saya juga, yang kebetulan menjadi partner lah untuk bisnis ikan hias di sini. Mungkin boleh saya ceritakan sedikit bagaimana perjalanan singkat lah sampai saya bisa berada di sini ya. Latar belakang saya itu kebetulan itu di perikanan ya. Saya ngambil jurusan perikanan di salah satu universitas negeri di Pekanbaru. Yang mana pada saat itu memang kebetulan ya, daripada nggak kuliah ya, kenapa saya ngambil perikanan? Karena kan pertama saya ngincarnya juga itu di Jogja, terus kemudian di Bogor ya. Cuman pada saat itu memang rezeki belum berpihak pada saya. Ya pada akhirnya saya kuliah di Pekanbaru. Nah, setelah lulus 3,5 tahun, saya mencoba melamar pekerjaan tuh. Cuman ya ternyata dunia kerja tidak semudah yang dibayangkan ya. Saya sudah mencoba job fair di daerah Pekanbaru sendiri itu sampai 5 kali. Kemudian singkat cerita saya sampai terbang ke Jakarta ya untuk job fair itu juga nggak dipanggil juga. Kurang lebih bisa dibilang 1 tahun nganggur. 1 tahun nganggur ini ya banyak lah yang saya alami juga. Pada akhirnya saya sempat tidak mau lagi mendaftar pekerjaan, dan ijazah perikanan itu saya udah tinggalin lagi lah. Maksudnya saya tidak mau lagi nyentuh yang namanya ikan pada saat itu pikiran saya ya. Kebetulan
Di suatu hari paman saya nelpon saya, katanya disuruh nyiapin berkas-berkas, CV dan lain sebagainya. Saya nggak tahu tuh mau dibawa kemana. Saya siapin aja, besok harinya saya dibawa ke salah satu bank BUMN. Di bank BUMN ini ternyata mungkin ya rezekinya begitu ya. Di orang perikanan tuh ternyata banyak yang masuk ke bank. Nah, pada saat itu saya diterima di bank, saya menjalani aktivitas sebagai bankir itu 2 tahun, hampir 2 tahun. Tapi selama 2 tahun ini ya rasa saya itu kok masih kurang gitu. Masa belum ada tantangan sebagai seorang bankir gitu. Karena saya berpikirnya pada saat itu ya, mungkin jiwa muda juga butuh pengalaman, butuh tantangan yang lebih. Saya kebetulan ada temen yang saya udah anggap saudara sendiri, itu sudah merantau di Jakarta pada saat itu. Dan sudah mencoba-coba untuk ekspor ikan hias. Nah, karena beliau tahu saya basicnya itu di perikanan, mungkin beliau ada sedikit keyakinan bahwa saya bisa membantu beliau pada saat itu. Dan saya memutuskan kayaknya ini memang jalannya ya. Jalannya saya harus pergi merantau. Saya pertama izin ke orang tua, ya bukan nggak ada penolakan, malah penolakan yang sangat besar yang harus saya lewati itu karena harus apalagi ya untuk dari orang tua perempuan itu mama saya itu sampai nangis, wah banjir air mata lah pada malam itu ya, karena memang saya memutuskan untuk merantau. Memang saya sebelumnya belum pernah pergi jauh dan pergi lama dari orang tua. Dan pada saat itu saya harus ninggalin mereka gitu. Kalau untuk dari orang tua laki-laki, bapak saya lumayan agak terbuka pikirannya karena memang beliau sudah membiasakan saya untuk ambil jalanmu dan kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu ambil, seperti itu. Kalau untuk dari bapak saya nggak ada masalah, cuma dari orang tua perempuan, iya mama saya yang harus saya yakinkan penuh gitu loh. Nah, singkat cerita saya ke Jakarta. Saya bertemu dengan teman saya itu yang udah anggap saya saudara, namanya Mohan Raj. Itu pertama kali saya nyentuh ikan dan nyium amonia ikan itu pertama kali. Itu kayak, wah ini surga saya ini. Itu di Bekasi, tepatnya di Jati Asih. Nah, di Jati Asih inilah ya, setelah setahun lebih saya nggak menyentuh yang namanya ikan, saya melihat lagi ikan. Nah, saya putuskan pada saat itu kayaknya saya harus stay di ikan pada saat itu. Nah, di Bekasi itu kurang lebih hitungan bulan, nggak sampai setahun. Lumayan banyak pengalaman yang diambil, ternyata keluar dari bank itu dan mencoba usaha sendiri itu tidak semudah itu ternyata. Karena kan kita tidak ada uang jaminan tetap tiap bulannya kan, atau gaji yang kita sebut pada saat itu. Nah, banyak ditipu juga dari supplier, terus karena kan kita minim pengalaman ya sama ikan. Ikan itu punya karakternya masing-masing, karena kan setiap daerah itu punya pH kualitas air berbeda-beda. Nah, itu nggak bisa disamaratakan. Nah, pada saat itu kita nggak ngerti sama sekali tuh. Kita belajar otodidak, karena kita masih numpang sama orang untuk tempat ikan hiasnya. Dan untuk kirim ekspornya juga kita masih numpang sama orang. Jadi kita cuma ada bayar dari luar negeri yang bantu kita pada saat itu. Nah, dari Bekasi ini yang kita kena banyak tipu sama supplier, sama petani juga. Terus kita memutuskan untuk keluar dari situ dan pindah ke Sawangan Depok. Di Sawangan Depok disinilah mungkin ya bisa dibilang titik awalnya kita mulai bangkit dan mulai belajar tentang ikan hias. Di Sawangan ini kita mulai mengenal dan membangun jaringan lah ke petani-petani ikan. Kita mulai mengenal itu jenis-jenis ikan dan ya alhamdulillahnya kita mulai mendapat kepercayaan dari customer luar. Makin bertambah customer luar kita pada saat itu.
Nah, dari sini mungkin ya memang jalannya Tuhan ya seperti itu. Semakin berkembang di sana, cuman terbatas oleh fasilitas tempatnya kita. Karena mungkin ya semakin berkembang kita, pasti ada masalah sih di setiap bertumbuh kembangnya kita. Masalah yang pertama dihadapi di Sawangan Depo itu, kebetulan kita kiriman sudah mulai sering tiap bulannya, dan kiriman subuh itu atau malam hari itu lumayan sering pada saat itu. Nah, kita bolak-balik karena aksesnya dari tempat kita ke mobil untuk pengangkutan ke kargo ke bandara itu nggak bisa diakses mobil, harus dilangsir pakai motor. Ya, jadi kita harus bolak-balik berisik dan mengganggu masyarakat tetangga sekitar. Nah, itu mendapat banyak penolakan dari ketua RT-nya, ya, karena banyak obrolan seperti itu. Nah, akhirnya karena banyak yang mengeluh seperti itu, kita mencoba mencari tempat lagi. Karena kan sebelumnya kita masih ngontrak di sana. Nah, kita cari di daerah Desa Iwul namanya, di Lengkong Barang. Nah, ya alhamdulillah dimudahkan, dilancarkan, kita dapat tempat di sini. Customer juga sudah banyak, dan ya sampai sekarang saya ada di sini, itu berdiri di sini, itu di tempat kita sendiri. Sebelum memutuskan untuk pure keluar dari bank, karena saya sudah melamar di bagian IT ya pada saat itu, jadi salah satu sales manager lah di salah satu IT, yang mana dia itu menjual perangkat-perangkat IT juga. Nah, dari situ saya juga belajar bagaimana kita melayani customer, dan customer itu terpuaskan dengan apa yang kita lakukan, karena kita mengambil produk IT itu dari produsen langsung, misalnya kayak LG segala macam. Kebanyakan laptop lah banyakan laptop yang saya jual pada saat itu. Ya, kayak modal seperti itu yang saya dapatkan dari bank, kemudian saya terapkan di IT, dan akhirnya saya di customer di ikan itu kayak satu kesatuan yang Tuhan ajarin, kamu harus di bank dulu, kamu harus masuk IT, dan kemudian kamu bisnis di ikan, seperti itu sih. Yang menginspirasi ya kalau bisa dibilang ya teman tadi itu ya, teman tadi itu yang bernama Mohan Raj, ya beliau lah yang berperan penting dan berperan besar sampai saya bisa berada di sini dan berbisnis ikan hias ini. Saya bilang sih beliau yang berperan penting. Pasti setiap eksportir saya bisa dibilang itu pasti ada kerugiannya Kalau yang kami alami ya, sebutnya kami ya, karena saya dan Mohan itu ya partner ya, itu bisa 200 pernah dibawa kabur 200 juta? Iya, pernah dibawa kabur. Itu customer adalah dari Eropa. Jadi pertama, 2 kali, 3 kali masih lancar proses kita perdagangan. Kemudian yang keempat kalinya udah mulai setengah dibayar, dan kelima kalinya udah hilang Karena pada saat itu kan kita juga nggak pakai WA kita pakai email. Ya, jadi mungkin agak kesulitan ya. Itu agak kesulitan, memang melacaknya gimana, ya udah hilang Mungkin kerugian itu uang belajarnya itu ya. Yang saya ambil paling ya ini kita agak ketat di awal agak ketat di awal dalam artian kita harus menjaga benar-benar customer ini bisa dipercaya apa enggak. Terus kalau bisa sih sekarang kita menjaga uang itu di awal dulu karena kalau kita kan misalnya kalau udah 2 kali 3 kali kan kita udah percaya nih, ini trust nih, ini bisa dipinjamin nih, bayar setengah. Nah ternyata itu salah itu kayaknya bukan solusi lah untuk bisa mempertahankan customer. Jadi kita harus bisa dibilang duit dulu lah, baru kita iya. Baik untuk izin ikan hias yang bisa kita lakukan secara legal, itu kita harus punya license-nya atau sertifikat ekspor, itu yang mana kita harus mengurusnya ke karantina karantina, yang mana karantina ini kalau kita urus sendiri dan kita punya license sendiri, kita harus punya bangunan. Yang pertama bangunan fisik yang merupakan tempat kita untuk melakukan packing
Packing, kita udah punya tempat, kita harus mendaftarkan CKIB, cara karantina ikan yang baik. Nah, itu harus sesuai dengan standar karantina. Ya, betul. Yang mana nanti setelah karantina kita punya CKIB, kita punya lisensinya. Nah, itu setiap bulannya orang karantina atau petugas karantina itu bakal ada survei yang mana akan mensurvei ikan stok yang kita daftarkan untuk ekspor, itu harus dicek kesehatannya, Om. Nah, nanti kalau sudah dicek kesehatannya akan keluar surat kesehatan ikan. Gampangnya seperti itu. Yang mana surat kesehatan ini dibutuhkan untuk salah satu syarat untuk kirim ke luar negeri, Om. Yang mana di luar negerinya itu mereka akan minta surat seperti itu, Om. Ya, bahwa ikan ini sudah dites dan lulus uji seperti itu. Seperti itu. Baik, kalau untuk memastikan ikan itu tetap sehat dalam perjalanan jauh itu bukan sehari 2 hari, Om, ya. Karena kita kan memang mensortir ikan itu dari petani ikan. Ada petani ikan yang kita sortir ikannya yang masuk ke sini, kemudian di tempat farm kita ini itu akan dipuasakan dan bisa dibilang diobati dulu lah, Om. Diobati dulu biar netral dari segala penyakit. Ibaratnya dikasih antibiotik, dipuasakan di sini, kemudian baru dikirim. Penanganannya seperti itu, Om. Metode terbaik untuk pengemasan ikan hias itu yang pertama pasti kita menggunakan plastiknya, Om, ya. Plastik standar plastik yang kita gunakan itu kalau untuk PE itu kita nomor 8 ya. Karena ketebalan dan ininya sudah kita uji, dan ukuran plastik itu sangat mempengaruhi kualitas oksigen di dalamnya, kadar oksigen di dalamnya, yang mana nanti kita bisa sesuaikan. Jangan sampai ikan sampai di sana itu malah kekurangan oksigen, Om, yang malah membuat ikan itu mati. Ikan udah sehat nih, tapi karena kesalahan kita menggunakan plastik, kadar oksigen dalam plastik nggak sampai di sana, ya itu ikan bisa mati. Nah, itu kan jangan sampai, Om. Trial dan error itu kita sudah lakukan, Om. Kita sudah uji coba dengan ikan, dengan jumlah segini, kepadatan segini, dan kadar oksigen segini. Berapa harinya kita udah coba semua, Om. Makanya kita berani misalnya ke Boston itu sampai hampir 48 jam, kita berani ngirim dan aman sampai di sana, Om. Kalau untuk biaya pengiriman setiap negara itu pasti beda-beda, Om. Tergantung jarak, terus kemudian negaranya, kemudian jumlahnya berapa box, Om, ya. Karena memang kan setiap negara itu berbeda-beda. Dan kalau di kita sudah mematok standar air yang dikirim, Om. Misalnya kalau untuk cupang nih, kadar air yang kita packing itu dalam plastik itu 20 mili, Om. Karena biar tidak memberatkan si customer juga dan bisa muat banyak dalam satu box. Dalam satu box kita yang standar 75 yang tingginya ini itu bisa muat sampai 700 ekor, Om. Oke, kalau untuk cara menemukan distributor atau pembeli di luar negeri, kita itu bisa menggunakan web yang kita buat sendiri atas nama perusahaan kita sendiri. Dibuat bagaimana supaya di web itu terlihat eye catching, menarik, profesional, sehingga customer dari luar itu percaya nih. Yang penting kan kita bisa bikin orang percaya pada perusahaan kita, seperti itu, Om. Momen yang paling pas menurut saya itu pada saat pameran sih, Om. Pada saat pameran ini, apalagi contohnya ya, contoh pameran yang ada di kita itu Nusatik ya, Om, ya. Yang mana Nusatik ini dari berbagai negara orang pada datang. Dan bukan acara nasional saja, internasional, dan banyak ikan yang dipamerkan di sana, dan juga banyak eksportir yang bikin stand di sana yang mencoba menawarkan keunggulannya masing-masing. Nah, saya rasa momen epicnya itu ya pada saat pas pameran, Om, lumayan membantu untuk menambah kuota customer kita seperti itu. Kalau untuk kita bisa bagi dua lah kalau untuk bangun brand ya. Bangun brand di dalam negeri dan bangun brand di luar negeri. Kalau bangun brand di dalam negeri, paling kita bisa membina petani-petani ikan di lingkungan kita sendiri. Terus kemudian untuk pembayaran, kalau bisa cash sih. Jadi yang mana
menarik untuk para petani ini bisa membudidayakan ikannya bagus dan yang kualitas bagus itu malah dikasih ke kita. Nah, itu bisa membangun salah satu brand ya. Kuncinya seperti itu. Nah, kalau untuk brand di luar negeri, paling kita membangun chemistry dengan customer kita, yang mana kadang-kadang perlu untuk visit dan entertain ke mereka. Nah, visit dan entertain ini maksudnya kita visit ke tempat mereka atau sebaliknya mereka visit ke sini. Yang mana biasa kan kalau hanya via telepon, via WA itu masih kurang. Nah, jadi untuk membangun chemistry yang lebih lagi, itu kita harus visit ke mereka atau sebaliknya. Dan entertain. Jadi entertain ini maksudnya apabila mereka datang sini ya kita siap untuk melayani lah. Untuk modal awal memulai eksporter ikan hias ini ya bisa dibilang paling kalau untuk pengalaman saya dulu itu modal web aja Om. Modal web karena kan memang kita semuanya otodidak ya pada saat itu, kita nggak kenal terlalu banyak petani, kita hanya kenal satu supplier. Jadi saya rasa satu supplier dan bikin web aja Om. Itu aja paling Om. Jadi kurang dari bisa dibilang 20 lah Om, kurang dari 20 Om. Baik, cara menghitungnya untuk menjual di pasar internasional ya sebenarnya tergantung ikannya dan tergantung negaranya. Kita bagi dua, kalau negara Asia yaitu kebanyakan sih mereka sudah karena berdekatan ya posisinya dengan Indonesia, mereka kadang malah lebih tahu harga di petaninya. Jadi kita nggak bisa terlalu menaikkan harga yang cukup tinggi karena mereka tahu modalnya, kasarnya kayak gitu. Nah, sedangkan di Eropa mereka kayak lebih menghargai ininya sih, lebih menghargai ikannya, dan mereka agak jauh lebih tinggi lah ketimbang Asia kalau kita bisa jual ya Om ya. Terus kalau di Asia itu mereka mainnya quantity, pengennya jumlah gede. Contohnya di China itu pengen jumlahnya gede, isinya padat, harganya murah, itulah China. Nah, kalau Eropa dia nggak terlalu banyak isinya, cuman banyak ragamnya, harga bisa tinggi. Nah, kalau untuk terkecuali kalau untuk Asia itu di Jepang, mereka itu bisa dibilang kolektor ikan ikan unik Om. Jadi kalau untuk harga kita tentukan harga, kalau semakin unik buta Om. Jadi harga itu nggak ada Om. Jadi yang penting asal cocok aja di mereka, sesuai, oke. Relatif ya? Relatif. Negara mana saja yang memiliki relatif keminatan pada ikan hias ini? Asia, kalau Asia aku bilang itu rata-rata Jepang, China, Australia. Kemudian kalau Eropa bisa dibilang Amerika, itu ada Boston. Kemudian Brazil kita masih belum ada customernya Om. Brazil kita masih belum ada customernya. Timur Tengah kita ini ada Turki mungkin ya minggu depan kita akan ngirim ke Turki Om. Ini lumayan beberapa tahun akhir 2024 ini kita dapat customer Turki, permintaannya lumayan karena mereka sendiri itu di sana itu distributor Om. Jadi lumayan sering perputarannya dan ordernya cepat Om. Baik, jenis ikan hias yang paling diminati di pasar internasional itu untuk tahun 2005 ini itu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, oke, 5 tahun terakhir tetap ya kalau ikan yang mungkin dari kecil saya selalu lihat ikan ini, ikan cupang, ikan koi itu mungkin ikan yang abadi yang nggak pernah ada habisnya lah ya. Kemudian arwana juga, paling yang standar seperti itu Om. Itu yang trennya itu. Yang itu trennya seperti itu. Tapi kalau untuk yang sebelumnya ya pas pada saat COVID itu yang tren ya ikan-ikan aquascape. Nah, itu sangat diminati karena mungkin ya pada lockdown ya Om pada saat itu. Bagaimana bisnis ini bisa mempengaruhi kehidupan? Wah, ini sangat mempengaruhi sekali Om. Karena saya nggak kebayang juga Om, karena ternyata saya bisa makan dari ikan Om. Ini sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya, jauh sebelumnya saya bisa
menggantungkan hidup saya dari ikan. Saya ketemu jodoh istri saya itu juga dari ikan. Jadi ya lumayan besar lah pengaruhnya untuk kehidupan saya pribadi. Di eksportir ini lumayan besar. Prinsip hidup yang saya pegang Om ya, ini aja Om. Kalau aku yang pegang selama aku merantau 5 tahun ini Om, jauh dari orang tua. Kalau kamu punya tujuan ke suatu tempat, tujuannya itu penting harus baik Om. Tujuannya harus baik. Misalnya kamu mau cari ikan di sini, ya udah tujuan kamu cari ikan aja, lurus. Jangan tujuan yang nyimpang-nyimpang, jangan. Terus kemudian itu pasti nggak akan pernah didapat lah Om. Soalnya pelajarannya, saya pergi ke suatu wilayah misalnya, saya nyari ikan di Ambon atau di Biak. Saya nggak pernah tahu Om, itu lokasinya seperti apa, lingkungan seperti apa, ikannya gimana, saya nggak pernah tahu Om. Yang penting saya ke situ dulu, saya cari tempat nginap, saya cari orang yang bisa bantu saya. Udah, itu aja Om, dari situ. Aku cuman berdoa, Tuhan bantu aku mau cari ikan ini. Udah, tujuanmu hanya cari ikan itu. Kalau tujuannya aneh-aneh udah pasti nggak dapat Om. Iya. Terus kalau kamu ditempatkan di mana saja, yang penting harus berbuat baik, itu aja Om. Baik, untuk kuantiti pengiriman itu Om ya. Paling kalau untuk satu negara yang Turki itu mau 35.000 ekor Om. 35.000 ekor. Nah, kalau untuk kita masalah bahas spesiesnya misalnya cupang gitu ya. Minggu lalu kita baru ngirim itu 5.200 ekor cupang Om. Itu Om. Jadi lumayan kalau untuk 100.000 ekor tiap bulannya itu pasti ada Om. 100.000 ekor? 100.000 ekor. Yes. Itu semua jenis ikan? Semua Om. Kita bicara secara global Om ya. Setiap bulan itu pasti ada. Kemudian mimpinya itu paling ya punya peternakan arwana Om sendiri, karena kan memang kan ujungnya dari main ikan ini kan sebenarnya itu kita nge-breeding ikan itu sendiri sebenarnya Om. Yang mana kita tidak tergantung lagi sama orang gitu loh. Kalau untuk breeding kan kita punya produk sendiri yang kita tawarkan. Kasarnya kalau itu pun mati, itu kan tidak terlalu rugi Om ya, karena kan kita tidak beli jatuhnya. Kita produksi sendiri. Nah, kalau bisa ya mimpi terbesar tuh dari hulu ke hilir kita sapu bersih Om, itu Om. Yang saya lihat mungkin dalam beberapa tahun ke depan di bisnis ekspor ikan hias ini semakin inilah ya, semakin berkembang lah harusnya Om, semakin maju lagi. Karena kan memang sudah perekonomian sudah berjalan kembali ya Om ya. Tidak seperti pas lockdown dulu. Karena kan memang mungkin kalau di Indonesia pada saat lockdown petani-petani ikan, pemain-pemain ikan tuh wah gembira lah Om ya. Itu berkatnya luar biasa. Cuman kalau untuk luar karena pada saat itu sempat terganggu juga Om untuk pengirimannya, karena kan pesawat kan juga nggak bisa terbang Om. Kita harus booking charter pesawat dan itu harganya sangat tinggi kan Om ya. Nah, saya berharapnya juga di tahun 2005 dan kedepannya itu jauh lebih maju lagi, yang mana bisa membantu perekonomian petani-petani ikan kita juga Om gitu ya. Sarannya ya kadang kita harus nekat sih Om, nekat keluar dari zona nyaman. Jadi mungkin ya sebagian orang sudah nyaman ya dengan apa yang didapat. Contohnya pada saat itu saya sudah Di BUMN udah nyaman? BUMN sudah sangat nyaman lah Om. Itu karena tetap di situ? Hitungan bulan saya mau dianggap tetap Om. Gitu. Hitungan bulan saya mau dianggap tetap, karena pada saat itu kan memang saya kalau yang di bank itu dari bawah Om. Itu yang harusnya diangkat itu setiap 2 tahun sekali, saya cuma 4 bulan udah naik Om. Dan hitungan bulan saya diangkat jadi pegawai tetap. Saya merasa malah saya tidak ada tantangan di situ. Saya terlalu nyaman di situ. Nah ini nggak bisa. Maksudnya juga
saya sudah lahir di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru, dan kerja di Pekanbaru. Kayaknya saya nggak ada pengalaman atau cerita yang akan saya ceritakan ke anak saya nantinya. Kalau cuman saya hanya stay di Pekanbaru, Om. Nah, jadi saran saya kadang harus nekat sih, Om. Keluar dari zona nyaman. Kemudian harus tahu apa yang dituju, Om. Itu penting lah, Om, untuk anak-anak sekarang. Kadang juga, contohnya saya aja masuk ke perikanan di kampus. Pada saat itu juga kan saya juga nggak kebayang, Om. Nggak ada tujuan sebenarnya. Cuman Tuhan aja yang baik mengarahkan saya ke jalan yang baik sampai di bisnis ekspor ikan hias. Jadi teman-teman tuh harus punya tujuan lah, tujuan yang tepat. Harus bisa menentukan apa tujuannya yang engkau jalani, kayak gitu aja sih, Om. Saranku seperti itu, Om, biar nggak terjerumus dengan kegalauan sendiri. Yang pengen ngejual tapi pada saat ini mungkin bingung jualnya kemana, itu bisa kita bantu, Om, di sini, Om. Kalau memang sesuai dengan order yang kita minta dan sesuai dengan size yang kita minta, kita bisa bantu ambil ikannya, kita bantu intik jualnya, seperti itu, Om. Nah, juga mungkin di lingkungan sekitarnya ada petani-petani ikan yang mungkin selama ini ya itu tadi bisa ternaknya jago nih, ternaknya cuman ngejualnya nggak bisa, kan banyak tuh kasus seperti itu. Nah, nanti boleh ya hubungin saya aja, nanti kita bisa bantulah, Om. Maksudnya dalam arti mungkin tidak bisa bantu dengan dana, tapi kita bantu informasi. Mungkin tidak saya yang beli, nanti bisa saya rekomendasikan ke supplier saya, seperti itu sih, Om. Ya baik, mungkin itu aja sedikit sharing saya bagaimana tentang ya perjalanan hidup saya sampai di titik ini, bisnis ikan hias di Parung Bogor. Ya tetap semangat untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan atau galau juga, atau mungkin di bidang ikan juga kita sama. Yang penting jaga nama baik, jaga kualitas ikanmu, yakin dan percayalah pasti ada jalannya.